Baik, selamat sore kepada dosen pengampu mata kuliah Chassis Otomotif, Pendidikan Teknik Otomotif kelas B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adrian Mewan Soragi dengan NIM 52031220117. Di sini saya membuat video ini dengan adanya tugas project dari dosen pengampu dengan mata kuliah Chassis Otomotif, dan saya akan membawakan materi ialah sistem kemudi power steering. Ya, kurang lebih gambar dari sebuah sistem power steering seperti yang ada di kanan saya ini, di sini. Lalu langsung saja kita mengenai apa itu power steering. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit tentang power steering. Power steering berfungsi untuk meringankan pemutaran steering wheel atau roda kemudi saat kendaraan dibelokkan. Tenaga yang digunakan adalah tekanan dari oil pump. Nih, oil pump seperti ini. Oil pump power steering, tapi ada pula yang menggunakan elektrik juga. Nah, terdapat bagian-bagian utamanya lah, ialah seperti steering gearbox seperti ini. Lalu yang kedua itu ada power steering oil pump seperti ini juga. Lalu kita masuk ke dalam hal apa yang mempengaruhi beratnya kemudi. Nah, ini akan saya paparkan sedikit. Ialah hal-hal yang mempengaruhi beratnya kemudi adalah satu, kecepatan rendah. Contohnya parkir. Nah, kan ketika kita memarkir kendaraan kita itu otomatis kecepatannya rendah, dan itu yang membuat berat karena tertekannya ban itu dengan bodi mobil. Lalu yang kedua itu ada kesalahan penyetelan geometri pada roda. Lalu yang ketiga itu tekanan ban rendah. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ketika tekanan ban rendah itu kan otomatis dia agak keset pas diputar, agak dibelokkan, digerakkan keset. Jadi itu yang membuat berat pada power steering. Lalu yang keempat itu profil ban atau lebarnya ban. Semakin lebarnya ban pasti semakin berat membuat kita untuk membelokkan dari power steering itu sendiri. Lalu ada perbandingan gigi kemudi yang tinggi. Lalu selanjutnya ada yang keenam itu kerusakan pada sistem pompa. Nah, itu mempengaruhi juga pada sistem pompa yang mengalami kerusakan. Nah, sebelum kita memasuki dari prinsip kerja dari power steering ini sendiri, sebelumnya kita akan membahas tentang yang namanya komponen-komponen dari power steering. Komponen hidrolik power steering pada mobil beserta fungsinya juga. Nah, pada intinya komponen pada mobil steering ini seperti gambar yang saya tunjukkan di atas ini. Di sini seperti ini. Oke, langsung saja kita mengenai satu. Ada reservoir tank steering oil. Apa fungsinya? Nah, fungsinya ialah penampung oli power steering. Seperti namanya, reservoir tank merupakan wadah untuk menampung oli power steering yang dialirkan ke bagian low pressure hose. Setelah ditampung, oli power steering yang berada di dalam reservoir tank akan disalurkan kembali menuju pompa. Nah, ini penampungan oli ini seperti ini. Reservoir tank ini memiliki beberapa takaran. Dapat menggunakan stick mengecek level ketinggian. Nah, di pompanya itu nanti ada namanya stick, kayak cek oli juga. Apanya itu? Takarannya itu. Jadi bisa kita cek situ. Lalu kita langsung kedua, pompa power steering. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Apa fungsinya? Nah, fungsi dari pompa power steering ini adalah menghasilkan fluida bertekanan tinggi. Nah, layaknya penjelasan di atas, untuk memudahkan kendali setir ada semacam pompa yang berfungsi menghasilkan tekanan fluida yang tinggi. Fungsi dari fluida juga meningkatkan daya kemudi ketika berbelok, sehingga kendali setir menjadi lebih enteng. Nah, pompa atau bisa disebut sebagai fan pump ini digerakkan dengan fan belt dan pulley melalui roda gigi yang menempel langsung kepada mesin.
Lalu yang pada bagian ketiga itu ada high pressure steering hose. Nah, seperti yang ada gambar sini, ini apa fungsinya? Fungsinya itu mengalirkan fluida bertekanan tinggi ke rotari. Nah, komponen yang satu ini memiliki fungsi sebagai saluran pengaliran fluida bertekanan tinggi. Rotary counter valve akan menerima flow tekanan dan membuat kerja kendali setir lebih mudah. Khusus selang ini memang dirancang sedemikian rupa untuk menahan tekanan fluida yang sangat tinggi dari pompa oli. Itu yang ketiga. Lalu selanjutnya itu ada yang keempat, itu yang namanya low pressure steering hose. Apa fungsinya? Nah, low pressure steering hose ini berfungsi mengalirkan fluida bertekanan rendah ke rotari. Nah, ini sebaliknya dari high pressure tadi. Tidak jauh berbeda dengan komponen sebelumnya. Steering hose ini satu ini lebih mengalirkan fluida bertekanan rendah dari rotari ke reservoir tank penampungan. Perbedaan secara signifikannya ini ialah terletak pada tekanan fluida yang sangat rendah, berbanding terbalik dengan apa yang pressure high tadi, yang tekanan tinggi tadi. Lalu yang kelima itu ada yang namanya rotary counter valve. Apa fungsinya? Nah, fungsi rotary counter valve ini mengatur arah aliran fluida dari pompa. Dari bagian oli dialirkan oleh steering hose dan diatur melalui rotary counter valve. Fungsi ini sangat vital agar kendali mobil tetap mudah. Jadi ini penyuplai fluida-fluida yang ada. Istilah lain menyatukan dengan pinion gear. Housing satu ini ditempatkan di lokasi bernama rotary control valve housing. Lalu selanjutnya itu ada yang keenam. Yang keenam itu steering rack shaft. Apa fungsinya? Fungsinya ialah menyanggah piston dan rack gear ke power cylinder. Nah, fungsi dari steering rack shaft merupakan tumpuan dari piston serta di satu sisi dengan power cylinder. Terhubung langsung dengan power cylinder, steering rack akan membantu menahan dan mengulur tarik mobil ketika hendak belok. Nah, jadi berpengaruhnya pada saat berbelok, power steering itu bergerak. Nah, lalu selanjutnya itu yang ketujuh itu ada power steering. Power steering seperti yang ada di gambar saya sini. Nah, steering rack shaft. Fungsinya apa? Fungsinya menyanggah piston dan rack gear ke power cylinder. Nah, fungsi dari steering rack shaft merupakan tumpuan dari piston serta di satu sisinya dengan power cylinder. Terhubung langsung dengan power cylinder, steering rack akan membantu menahan dan mengulur tarik mobil pada saat belok, ya kan. Nah, kita ke power steering 7 seperti ini. Nah, ini power cylinder. Apa fungsinya? Fungsinya lah menggerakkan roda gigi dan tekanan fluida. Power cylinder merupakan silinder mekanisme dari tempat piston mobil yang menyatu dengan steering rack shaft. Tingginya aliran fluida dan hidrolik dari masing-masing fluid chamber akan diterima oleh power cylinder, lalu didorong dengan piston sehingga pergerakan roda gigi kemudi menjadi lebih mulus. Lalu yang ke-8 itu ada steering gear housing seperti ini. Nah, seperti gambar yang ada. Apa fungsinya? Nah, fungsi dari steering gear housing ialah pelindung power steering rack, shaft, dan pinion gear. Seperti namanya, housing ini berfungsi untuk melindungi serta meletakkan kedua komponen agar kendali tetap aman. Mobil juga tidak akan mengalami gangguan atau kendala saat berubah kemudi setir. Steering gear housing menjaga laju dan kelancaran perputaran setir dari komponen asing seperti debu, plastik maupun partikel kecil lainnya. Nah, kurang lebih itulah beberapa komponen yang saya jelaskan, ialah 8 komponen dari power steering sistem hidrolik. Kemudian kita akan membahas tentang
Oke, baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang sebelumnya tadi kita sudah menjelaskan beberapa komponen dari sistem power steering hidrolik dan beserta fungsi-fungsinya juga. Lalu kita akan lanjut ke prinsip kerja. Nah, di sini prinsip kerja, penguat tenaga kemudi bekerja atas dasar tekanan fluida. Fluida yang digunakan biasanya ATV atau automatic transmission fluida. Lalu yang kedua itu ada tekanan fluida didapatkan dari pompa yang digerakkan oleh motor. Hal yang keempat itu tekanan fluida diatur oleh katup untuk diarahkan ke silinder kiri atau kanan. Nah, kalau kan pada kanan itu pada saat belok atau dikembalikan ke reservoir pada saat jalan lurus. Nah, oke, baik, demikian penjelasan sedikit dari saya mengenai sistem kemudi power steering hidrolik, di mana saya sudah menjelaskan fungsi, arti, dan sistem kerja juga, prinsip kerja. Dengan ini saya memohon kepada dosen pengampu agar dapat menerima dengan sudi hasil tugas saya, proyek saya, dan dapat memberikan nilai dengan sepantasnya. Manusia tak luput dari dosa, mungkin kesalahan ucapan ataupun tingkah laku saya mungkin dapat dimaafkan oleh dosen pengampu. Demikian dari presentasi tugas proyek. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.